belakangan sebetulnya dibahas lagi gitu ya, beritanya muncul lagi tentang kemarin penahanan Bapak Hasto gitu ya, terkait ya kalau kamu tahu pasti kamu ikutin ya. Tapi yang menarik lagi di sore kali ini adalah kita gak akan cuma berdua, tapi kita ditemani oleh seseorang yang akan kita lepaskan tanggung jawab kita. Enggak lah, tapi kita akan bertanya sebetulnya banyak sekali ya mungkin pertanyaan-pertanyaan dari halayak umum gitu yang juga penasaran sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya. Ini infonya info A1 semua ini. Wah bener gak ya? Udah emang masternya master nih. Emang iya? Iyalah. Tanggung jawab ya Afif ya? Iyalah. Yang ngomong Afif ya? Siapa lagi, kita langsung aja. Kita menyambut bintang tamu kita. Ada redaktur pelaksana Detik News. Ada Pak Ahmad Thorik, Mas Ahmad Thorik. Selamat datang Mas Ahmad Thorik. Mau Mas, mau Pak, mau Om nih Pak? Om dong. Oh iya, Om Thorik. Yakin mau dipanggil Om? Terus yang manggil Omnya aku, Om. Cocok sih. Ini studio baru nih Pak, studio baru Pak. Iya. Ini ngarah-ngarah. Iya nih Om gitu. Selamat datang Mas Thorik. Kenapa? Apa yang membuat dirimu jadi keren ya? Gede banget Pak. Dingin. Ada kolam renangnya tuh Pak. Mantep banget ya Pak. Katanya ada gondola katanya dia. Kalau studionya makin besar berarti menghasilkan Detik Sore ini ya. Amin. Kita mah berdoa aja ya. Mas Thorik, apa kabar, sehat dirimu? Baik, karena kalau lihat berita kan berat-berat ya. Biasanya kalau pekerjaan yang gini-gini tuh bikin orang lumayan sakit kepala. Nah ini Mas Thorik aman kepalanya? Jadi di musim hujan jadi menghangat lah situasi politik gitu ya. Masa padahal sebetulnya ada kasus hukum yang berimbas kepada situasi politik. Wah, ini obrolannya memang seserius itu Detikers, karena memang sekarang yang akan kita bahas adalah efek domino gitu ya Afif. Dari kemarin kasus penahanannya Bapak Hasto. Ini pertanyaan dari aku yang sangat-sangat penasaran sebetulnya Mas Thorik. Bahwa mungkin bisa juga diceritakan sama kita semua yang mungkin belum mengikuti terlalu jauh gitu, dan bisa dipetakan juga terlebih dahulu. Ini tuh seruat apa sih, secarut-marut apa problemnya sampai semua orang tuh akhirnya mengeluarkan pertanyaan di situasi politik dalam negeri gitu. Akhirnya setelah Pak Hasto akhirnya ditahan KPK. Silakan. Oke, jadi kasusnya dulu ya, kasus hukumnya sebelum ke politiknya. Kelihatan banyak HP-nya ntar. Jadi kasus Pak Hasto ini yang menjerat Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, masih aktif kayaknya, belum nonaktifkan. Itu adalah kasus suap komisioner KPU tahun 2020. Wow, 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Jadi saat itu sudah terbukti di persidangan ada komisioner KPU, ada komisioner Bawaslu yang disuap terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPR PDIP. Jadi anggota DPR PDIP ada yang mau diganti, harusnya penggantinya adalah seseorang, tapi lalu mau dimasukkan Harun Masiku. Gitu. Saat itu Pak Hasto diduga terlibat dalam situasi itulah, dalam suap menyuap itu diduga terlibat. Nah kemarin jadi tersangka dan sekarang sudah ditahan. Itu kasusnya, kasus hukumnya. Nah yang jadi perdebatan memang karena sudah ada vonis terhadap pihak-pihak yang lain, kok yang ini baru diproses. Tapi memang kalau dari keterangan beberapa mantan penyidik KPK, sebenarnya Pak Hasto juga sudah diajukan jadi tersangka pada tahun 2020 lalu. Cuma oleh pimpinan KPK saat itu tidak diproses. Setelah pimpinan KPK berganti dengan yang baru, kasusnya diproses dan sekarang naik ke penyidikan, jadi tersangka lalu ditahan sekarang. Berarti setelah menunggu waktu 5 tahun pada akhirnya baru terproses. Lama juga ya, Sarah ya? Jangan-jangan ada batu di balik udang. Aku nggak ikutan. Tapi ini menarik gitu bahwa perlu waktu yang cukup lama gitu ya Mas Thorik untuk pada akhirnya diproses kembali gitu ya. Maksudnya ibaratnya kita baru memulai lah babak awal yang baru. Karena kalau kita ngomongin lagi kasus-kasus kayak gini kan agak-agak sensitif ya. Mengkhawatirkan lah untuk banyak pihak, apalagi ketika itu di 5 tahun yang lalu. Dan mungkin kalau misalnya berbicara soal ini, emang adanya instruksi ketum dari PDIP gitu ya. Pertama penundaan ikut retreat ini ada kaitannya nggak? Ini karena kemarin juga sempat keluar satu statement ini yang menarik, ini yang bikin situasi makin hangat. Kalau rentetan timelinenya setelah Pak Hasto ditahan, lalu keluarlah instruksi ini. Baru nih kan Pak? Baru kemarin. Baru kemarin ya. Susah untuk melepaskan ini dari susah untuk melepaskan persepsi publik bahwa ini adalah kejadian akibat daripada penahanan Pak Hasto. Karena timelinenya berdekatan dan kalau kita perhatikan di instruksi ketum PDIP itu tidak ada alasan yang jelas kenapa harus menunda ikut ya kan. Mending misalkan ya kalau PDIP bilang
tunda ikut karena kita akan mengadakan acara sendiri pembekalan untuk itu ya, paling nggak ada eventnya lah ya, dibikin lah gitu ya, atau dikasih ide. Tapi udah terjadi. Atau dibilangnya kami tidak mengikutkan kepala daerah PDIP agar mendukung efisiensi. Jadi kan ada pengurangan biaya makan. Kalau 126 kepala daerah PDIP nggak ikut, ada pengurangan tenda di sana ya, bisa ada narasi seperti itu. Tapi kan suratnya nggak polosan, nggak boleh tunda untuk ikut. Yang udah sampai Magelang tahan dulu, lalu standby on call. Gitu aja. Walaupun Pak akhirnya susah kan kalau nggak dikaitkan orang politik. Coba gini doang perintahnya, wah ini gara-gara itu susah untuk. Walaupun pada akhirnya ada beberapa kader PDIP yang tetap ikut Pak ya? Nah ini kan dilemanya begitu kan, kalau kita kenal di politik tuh ada kesetiaan kepada partaimu, kesetiaan kepada negaramu dimulai, selesai kesetiaan kepada partai selesai saat kesetiaan kepada negara dimulai. Nah itu yang jadi patokan beberapa orang, pegangan beberapa kader PDIP yang sudah jadi kepala daerah. Ya beberapa tetap ikut kok, tetap mau menerima arahan dari pemerintah pusat, dari Pak Prabowo. Tapi memang nggak ada alasan bener. Berarti tadi Pak Torik bilang kalau yang suratnya polosan, dan itu kan menyebar di sosmed juga kan Pak? Maksudnya orang-orang statement dalamnya ya. Memang pengen disebarkan lah gitu kan. Bisa jadi begitu kan, karena apakah ini berarti jadi babak baru hubungan yang kurang harmonis antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati, Pak? Mau nggak mau harus kita bilang ini akan menghangatkan situasi hubungan lah ya. Mungkin ya karena sudut pandangnya KPK sekarang sudah ada jadi rumpun eksekutif, jadi dia anggap bagian dari pemerintahan. Tapi ya harus disadari juga sekali lagi ya bahwa ini kasusnya kasus hukum. Kasus hukum yang presiden pun seharusnya tidak ikut campur tangan di kasus hukum seperti ini. Dan ini kasusnya kasus suap, bukan kasus apa istilahnya tapol tahanan politik gitu-gitu. Beda-beda bukan yang korupsi gede-gede banget gitu. Ya walaupun ini sebenarnya suap sih. Beda lah, beda. Bukan kayak pengaduan itu bukan kayak pencemaran nama baik. Kasusnya beda aja bukan sebetulnya. Kayak UITE yang dipakai, gitu. Ini kan kasus suap yang memang sudah ada vonis juga di pengadilan yang ada dasarnya lah sebelumnya gitu. Itu yang harus diingat juga. Jadi memang muncul kesan di media sosial bahwa ini Pak Hasto ditahan karena sering mengkritik, apalagi di pemerintahan sebelumnya gitu kan. Tapi yang harus diingat, ya persepsi itu coba dibangun, tapi yang harus diingat ini adalah dasarnya kasus hukum. Kasus hukum. Yang jelas gitu ya, memang di Tikers ini sebetulnya sudah sangat jelas gitu bahwa dua hal yang berbeda yang sebetulnya tidak bisa digabungkan antara kasusnya Pak Hasto dengan situasi lah dan instruksi gitu dari partai yang meminta bahwa ini semua yang sudah masuk tidak boleh ikut. Ini menarik sekali karena kemarin tadi sempat dibahas juga gitu bahwa ketika memang sudah dilantik menjadi bagian dari negara, sebetulnya seberapa besar sih peran partai untuk bisa melarang atau menentukan, karena lagi-lagi nih maksudnya kan kalau udah sah ya itu kan berarti harus sudah ikut. Sebenarnya kalau kita mau ngomong ideal, tugas partai adalah mengantarkan anak-anak terbaik bangsa di kursi-kursi pemerintahan strategis untuk membangun bangsa ini. Sudah diantar, ya selesai, ya paling nggak diawasi, dikontrol agar sesuai ideologi. Seharusnya ya kesetiaan kepada negara diutamakan, gitu kan. Tapi ya memang kan ideologi partai PDIP juga kuat ya. Jadi selalu mungkin, ya. Kaderisasinya juga rapi. Jadi mungkin solid. Ya, solid. Ini ya maksudnya mancing-mancing ya. Sabar. Saya jadi pendengar sabar. Ini doang kok. Saya cuma ngasih tau doang. Karena ya tadi juga bikin satu penasaran sih, karena kan lagi-lagi tadi bahkan beberapa kadernya ada yang udah jalan-jalan. Beberapa mau ikut. Yang berapa ikut-ikut, yang enggak. Kalau kita lihat ada yang dari Grobogan, kader PDIP ikut. Berapa orang tuh Mas berarti total? Lagi kita itu sih cek-cek juga. Bupati Lebak, kader PDIP juga tetap akan ikut. Kalau Pak Masinton dari Tapteng, berangkat ke Magelang katanya, tapi belum ke lokasi. Jadi masih menahan dulu. Masih di ruang VIP lah. Lihat sikon dulu. Ya mungkin nunggu aba-aba ya. Ngopi-ngopi dulu lah. Aduh ngopi-ngopi bagus banget Detikers ya, ngopi-ngopi. Ini yang menjadi menarik sebetulnya Afif gitu Mas Torik adalah ketika tadi Mas Torik udah sempat bilang bahwa ini tuh gak ada sekali kaitannya dengan keputusan Bapak Presiden gitu untuk menentukan gitu antara kasus Pak campur Hasto. tangan lah. Betul, karena lagi-lagi ya ini ingat ini bukan hal yang perlu diurusi gitu. Tapi apakah dari adanya kasus Pak Hasto ini lalu juga ada penahanan untuk tidak mengikuti
retreat ini akan ada respon dari presiden kah untuk, aku nggak tahu, someday mungkin bisa jadinya ikut turun tangan karena kasus ini? Sejauh ini sih yang merespon Kemendagri. Jadi Kementerian Dalam Negeri yang merespon, yang ngurusi Wakil Menteri Dalam Negeri udah bilang ditunggu sampai jam 15 ini, kita juga lagi menunggu respon nih. Udah lewat kita lagi nunggu juga tanggapannya gimana ya. Mungkin kalau kita lihat sih akan tetap berlangsung, tapi ya mungkin ya itu dengan beberapa orang kepala daerah tidak ikut. Kayaknya akan seperti itu. Saya yakin di balik layar sekarang sedang ada pembicaraan juga antara pihak pemerintah, partai-partai koalisi yang mewakili dengan PDIP. Bagaimanapun kan hajat pemerintahan ini kan concernnya Pak Prabowo retreat ini untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan kepala daerah. Dan kalau mungkin di militer, kalau apel tapi pasukan nggak lengkap kan nggak enak juga. Iya. Ada ininya nggak sih, konsekuensinya nggak sih kalau nggak ikut? Belum ada sih kayaknya, karena memang ini kan tradisi baru juga kan dari pemerintahan ini kan. Sebelumnya belum ada, mungkin secara aturan tertulis juga kayaknya belum ada. Jadi soal soliditas saja, soal komunikasi. Karena kalau kayak kita perusahaan lah, kayak outing gitu, retreat kan menyolidkan antar, misalkan di Jawa Tengah saling ketemu semuanya, bisa di retreat ada interaksi, kan bisa lebih solid, bisa lebih akrab juga kalau ada masalah antar daerah. Harapannya seperti itu sih. Tujuannya adalah ya pengen mempererat antara satu bidang dengan bidang lain ya. Sekarang ini, apalagi sekarang ini kan gebrakannya bisa dibilang ya dor. Kita semua shock sekali dengan gebrakan ini. Efisiensi dan segala macamnya itu kan mungkin perlu langkah bareng yang solid antara pemerintah daerah. Tapi balik soal Bu Megawati lagi nih Pak Torik, apakah banyak pengamat juga yang bilang kalau mungkin ini Bu Mega emosi sesaat. Ya kan tiba-tiba melakukan surat seperti itu, karena ya itu tadi kan sampai sekarang belum ada kejelasannya nih gitu. Mungkin Pak Torik gitu punya info gitu dari orang-orang PDIP, apakah ini mau ke arah sih, kemana sih arahnya Bu Mega nih gitu? Tujuannya apa sih? Belum ada, tapi memang hari ini Mas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta yang baru ke rumah Bu Mega juga. Awalnya katanya ingin mempertanyakan soal instruksi ini. Pak Said Abdullah, elit PDIP juga ke sana. Nah mungkin ada pembicaraan, saya rasa itu bisa jadi messenger yang sudah berkomunikasi juga dengan pihak pemerintah. Yang jelas instruksi ini bisa kita bilang atau bisa kita persepsikan bagian dari gestur dari PDIP untuk yang ngobrol lah kita soal ini ya, bisa jadi begitu. Kalau enggak duduk apa ada yang harus kita bahas gitu kurang lebih. Walaupun kan PDIP partai terbesar di DPR. Betul ya. Apalagi tadi sempat dilihatin gitu ya sama Detiker semua di layar, sempat muncul juga gitu ada surat instruksi PDIP. Kalau misalnya Detiker belum sempat lihat gitu isinya apa, sebetulnya sudah bisa dibaca juga gitu isinya apa. Dan kalau misalnya dilihat nih Mas Torek dari pengamat politik gitu dan pengamat tata negara sendiri gitu kan, bahwa pertama ini kan ada percabangan respon sebetulnya antara apa yang terjadi dari kepala daerah yang pertama gitu ya sama Nawatona dengan instruksi ketum PDIP, yang satunya tetap ikut, yang barusan ada yang ikut, ada yang nggak ikut tuh. Nah kalau misalnya ini terjadi gitu ya, yang sekarang ini akan ada persepsi buruk di dalam partainya nggak? Karena kan kalau kita ngomongin kan katanya kompak nih harus bareng-bareng, tapi ternyata di dalamnya itu ada. Kalau ngelihat respon saya di medsos ini sebenarnya kalau kita lihat ya itu negatif, di komentar-komentar Tikom juga lebih negatif ke PDIP-nya sih. Ini dianggap itu tadi bisa dibilang mungkin dianggap respon emosional terhadap penahanan Sekjen PDIP Pak Hasto. Ini kalau diteruskan ya bisa merugikan PDIP juga. Nah mungkin kalau sanksi dari pemerintah kayak belum jelas ada. Nah mungkin yang perlu perhatikan, apakah ada sanksi dari PDIP bagi kepala daerah yang tetap ikut retret? Nah, justru itu ya. Padahal mereka pejabat negara kan? Pejabat negara, ada punya rakyat begitu mereka. Betul, luar biasa. Waduh, siap menjabat. Ada tukang bakso nih. Enggak apa-apa tukang bakso. Terusin enak hujan-hujan. Lagi seru nih. Nah, Oke. Nah, tapi kalau di surat instruksi itu tidak ada konsekuensi. Kalau PDIP biasanya tuh ada perintah lalu ada peringatannya sudah Nah itu tuh nggak ada. Ya ini kita perlu lihat sikapnya apa. Apa ini serius atau memang itu aja ngajak ngobrol aja. Tapi caranya gitu. Iya, ya biasa lah mungkin kan pakai ngambek biar dianggap lebih serius. Kalau cuma
Padahal di grup WhatsApp aja ya. Iya kan, maksudnya kayak Iya, kalau di gitu. grup WhatsApp, lu itu live grup dulu. Iya kan. Biar disapa kan, live grup dulu baru disapa. Kenapa lu live? Nah, gitu. Kurang lebih ini cara gestur yang mirip, nah kayak gitu lah. Gitu, jadi ada grup WhatsApp pemerintahan atau partai-partai di negara ini, lalu PDIP lock out dulu WhatsApp. Live grup dulu biar kecolek kenapa? Iya. Kenapa lu live? Iya. Gitu. Tapi kan partai-partai lain lu aja deh. Bisa gitu kan, Pak? Iya, bisa gitu kan, Pak? Setelah si ini keluar ada pembahasan. Kenapa dia live grup? Ikutan deh. Lu kali gitu. Ya lu colek lah, lu tanyain lah. Ini grup kita pribadi ya, bukan partai ya. Maksudnya pasti gitu kan, Pak? Lu aja lah, Pak. Lu aja dah. Gambarannya begitu. Aku nggak deket nih sama dia. Lu kan deket. Ini adalah gosip-gosip underground ya. Intinya di belakang-belakang. Menyederhanakan bahasa politiknya begitu. Dengan bahasa bapak-bapak lah begitu. Ya karena memang aneh juga sih, apalagi ketika suratnya keluar gitu tidak ada apa ya pesan yang jelas kan sebetulnya benar-benar yang alasannya apa. Kalau mau kan dibikinin event lah, apa kayak cepet-cepet langsung kita harus berkumpul di Lenteng Agung misalnya gitu, ada pembekalan dari partai Bu Megawati. Ada malam keakraban. Kan makrab ya kan. Sampai nanti jerit malam ada bisa gitu. Ada perayaan pelantikan. Bisa. Persami itu sebenarnya aku mungkin bisa bilang ini kan tipikal Ibu Mega ya. Memang dari dulu selalu membuat kan gebrakan-gebrakan melalui sinyal-sinyal yang kayak buat kita tuh ngerasa Bu kenapa gitu kan. Tapi berhasil ya. Berhasil karena pada akhirnya netizen jadi bertanya-tanya sebetulnya tujuannya apa gitu kan. Ini di balik layar sedang ada pembicaraan lah. Pasti Pak. Kita nunggu sih sebetulnya Mas sampai jam 3 mungkin nanti sore atau nanti malam ada kabar ya maksudnya terbarunya gitu seperti ada update, apa. Pasti kayak apa ya. Iya sih. Ya lumayan menghangatkan situasi politik lah ini. Enggak, ini panas sih. Ini lumayan panas ya karena nggak tahu kenapa ada komentar nggak dari partai-partai lain maksudnya terkait dengan khususnya masih normatif sih, masih normatif. Langsung dipotong enggak udah. Normatif sih. Oke. Kita lagi juga masih nyari siapa aja yang ikut, siapa yang enggak. Yang ini sudah berjalan sih prosesnya. Kalau ngelihat di beberapa tampilan di media itu sudah ada yang pakai baju loreng-loreng, udah siap ikut retret lah. Dimulai prosesnya. Aku mau nanya deh, terakhir deh Mas Torik, ini akan ada efeknya nanti untuk kasusnya Pak Hasto sendiri gitu. Maksudnya nggak tahu dengan ini kan ibaratnya kita lagi kayak ngegoreng, misalnya digoreng lagi nih gitu soal retret ini kan ini nggak ada kaitannya nih, tapi sebetulnya ini akan berpengaruh nggak Pak? Kalau penegakan hukum harusnya ya berjalan sesuai koridor hukum. Saat ini Pak Hasto sedang mengajukan pra peradilan lagi juga, yang kemarin ditolak lalu mengajukan lagi. Nah kita lihat prosesnya di situ. Kalau nanti KPK bisa cepat lalu melimpahkan ke pengadilan, pra peradilan tidak berlaku otomatis. Tapi kalau memang ternyata KPK agak misalkan perlu waktu untuk menyiapkan lalu pra peradilannya ada keputusan terbaru yang berbeda ya bisa diartikan. Bisa ke sana ya. Jadi memang masih panjang. Tapi kalau dari gestur penahanan ini ya kayaknya KPK serius lah untuk memproses kasus ini. Untuk menegakkan keadilan ya. Oke, berarti proses untuk Pak Hasto sendiri sampai setelah ini apa? Berarti nunggu pelimpahan pengadilan. Oke. Habis itu baru keputusan. Ya, atau nunggu pra peradilannya yang mana dulu nanti. Ya udahlah. Pokoknya begitu dilimpahkan pengadilan, pra peradilannya gugur. Oke deh Mas, terakhir dong kasih mungkin last statement gitu dengan adanya kasus ini untuk netizen atau mungkin untuk para pengamat politik di luar yang mungkin punya suara untuk tidak mudah terbakar karena netizen ini gampang banget kebakar loh. Dengan adanya berita ini kayak wah ini sih pengalihan isu. Iya. Gimana dari dirimu mungkin? Ya itu tadi sebenarnya ini kasus hukum, jadi kasus hukum yang memang nuansa politiknya kental, tapi harus dilihat kasus hukumnya adalah kasus dugaan suap. Yang diduga Pak Hasto Kristianto terlibat. Jadi bukan kasus semacam pencemaran nama baik, UU/ITE, perbuatan tidak menyenangkan. Ini kasus-kasus serius dan sudah divonis. Mungkin akan ada framing seolah-olah ini Pak Hasto jadikan simbol perlawanan. Ya kalau ngeliat kasusnya enggak juga. Dan ini kalau di bawah ya kita lihat ini tunggu aja proses hukumnya. Untuk para kepala daerahnya ya kita ingatkan bahwa kesetiaan kepada negara harusnya lebih diutamakan karena sudah menjadi bagian dari betul, Anda dipilih oleh rakyat. Kembalilah ke rakyat. Gitu. Karena aku tuh kepo juga. Maksudnya setelah apa yang terjadi ini panas gitu ya, Viv, dengan berita yang beredar dengan efeknya instruksi Ibu Mega yang mengeluarkan satu surat gitu, satu statement yang bikin kita juga agak ini akan ada hubungannya dengan Pak Prabowo ke depannya nggak sih?
Mas, maksudnya kan nggak tahu ya, maksudnya apakah mereka nantinya akan jadi sindir-sindiran, kirim-kiriman bunga, kirim-kiriman kado, atau mungkin nanti walaupun kemarin sempat udah mulai membaik ya Mas. Iya, gitu. Apakah nantinya akan muncul satu kemungkinan bahwa PDIP akan kembali oposisi di pemerintahan? Misalnya nih, aku nggak tahu. Ya sekarang udah oposisi berpegangan pada pernyataan Pak Prabowo di awal pemerintahan, dia ingin merangkul sebanyak-banyaknya pihak untuk membangun negara ini. Ya kita jadikan patokan dulu lah. Kalaupun ada oposisi bagus juga tuh. Negara ini perlu penyeimbang. Harus ya nggak masalah. Yang penting posisinya yang adil lah ya. Nah, yang serius lah, jangan karena emosional. Jadi benar-benar kritiknya itu benar-benar dimaksudkan untuk perbaikan, pembangunan, bukan untuk menghancurkan. Atau mungkin kepentingan diri sendiri yang membahayakan. Oke lah kalau begitu. Gimana? Sudah mulai semakin panas isi kepalamu? Soalnya ini Detik News juga tadi ada berita terbaru juga nih kan tadi siang. Katanya Hasto ini ada ini Pak, sakut pautnya ke keluarganya Pak Jokowi. Ke presiden ke-7 ya Pak Torik ya? Walaupun kata Pak Jokowi. Pernyataannya begitu katanya. Yang tadi periksa juga keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menanggapi ya. Kalau ada bukti ya silakan. Apakah ini akan jadi babak baru ya kan secara ini baru Februari 2025 loh. Masih ada Masih awal loh. April, Mei, baru 100 harian kerja loh. Gini. Ya udah tandain berarti Februari viralnya apa Mas Hasto gitu kan buat apa namanya? Kaleidoskop. Buat recap 2025. Detikcom year in review. Asal bentar gini, asal jangan nunggu 5 tahun dulu buat nanti bisa akhirnya diproses lagi kan kita nggak tahu juga ya Detikers ya. Kalau bagian itu. Ya pokoknya kalau Pak Hasto tidak bersalah akan terbukti di pengadilan. Tapi aku juga percaya sih kalau misalnya memang tidak ada apa-apa diproses sebagaimana harusnya transparansi untuk masyarakat gitu ya, itu kan lebih baik juga gitu ya untuk periode yang terbaru Pak Prabowo ini. Baiklah, terima kasih Mas Torik. Gimana untuk